Mahapatih Gajah Mada adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Namun tidak ada catatan yang jelas mengenai leluhur serta keluarga Mahapatih Gajah Mada, termasuk juga tentang ibunya yang bernama Dewi Andongsari. Karenanya ada riwayat yang mengisahkan Gunung Ratu yang terletak di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, dikaitkan dengan kelahiran Gajah Mada dalam legenda rakyat. Menurut legenda tersebut, seorang bayi yang ditemukan di tepi Sungai Citarik diselamatkan oleh Dewi Rengganis, putri Raja Siliwangi dari Kerajaan Sunda. Bayi ini kemudian dibesarkan di Gunung Ratu dan diberi nama Gajah Mada. Empu Sidowayah yang juga dikenal sebagai Empu Purwa dalam beberapa sumber merupakan seorang guru Gajah Mada. Empu Sidowayah mempunyai peran penting dalam membimbing dan melatih Gajah Mada dalam bidang kepemimpinan, strategi perang, dan seni bela diri. Namun, perlu dicatat bahwa informasi mengenai latar belakang keluarga dan asal-usul Gajah Mada seringkali diperdebatkan di kalangan ahli dan sejarawan. Beberapa sumber yang mengacu pada teks-teks sastra seperti Pararaton dan Negara Kertajama juga mengungkapkan tentang Gajah Mada. Akan tetapi keakuratan dan kebenaran dari teks-teks tersebut juga sering menjadi diskusi dan perdebatan. Bahkan sutradara senior seperti Adi Suryo Abdi juga mempunyai versinya sendiri tentang Mahapatih Gajah Mada. Di bawah bendera Kinokronik dan Asabilina Film, Adi Suryo Abdi membuat sebuah dokumenter tentang Gajah Mada, khususnya mengenai kisah tentang Mahapatih Gajah Mada, Lamongan, dan Majapahit, bukan Sukabumi di Jawa Barat. Sebagaimana banyak riwayat lainnya menceritakan, Lamongan menjadi konsen Adi Suryo Abdi yang sangat meyakini Lamongan memiliki hubungan yang erat dengan Majapahit dan Gajah Mada. Konon Gajah Mada lahir di Desa Modo, Lamongan. Di Desa Modo terdapat situs peninggalan Gajah Mada, yaitu situs Sitinggil. Situs Sitinggil merupakan sebuah bukit yang diyakini sebagai tempat Gajah Mada lahir dan menghabiskan masa kecilnya. Di situs ini terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang Mahapatih Majapahit yang terkenal. Ia adalah tokoh yang berhasil mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palapanya yang menyatakan bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa ini berhasil diwujudkan oleh Gajah Mada dan Majapahit menjadi sebuah kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Lamongan juga merupakan salah satu daerah yang menjadi saksi kejayaan Majapahit. Di Lamongan terdapat banyak peninggalan Majapahit seperti Candi Plausan, Candi Sawentar, dan Candi Ijo. Candi-candi ini merupakan bukti bahwa Lamongan pernah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Hubungan antara Lamongan, Majapahit, dan Gajah Mada ini membuat Lamongan menjadi salah satu daerah yang penting dalam sejarah Nusantara. Lamongan adalah daerah yang menjadi saksi kejayaan Majapahit, dan Gajah Mada adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam mempersatukan Nusantara. Berangkat dari pemahaman inilah, kisah tentang Lamongan, tanah yang penuh berkah atau land of blessing, sangat menarik untuk diangkat ke permukaan. Mengutip dari laman resminya, nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Dahulu
ada seorang pemuda bernama Hadi yang mendapatkan pangkat Rangga menjadi Ranggahadi. Namun, beberapa waktu kemudian namanya berubah menjadi Mbah Lamong, yakni sebutan yang diberikan oleh rakyatnya kala itu. Hal itu diberikan karena beliau pandai ngomong rakyatnya, pandai membina daerahnya, dan mahir dalam menyebarkan agama Islam. Dari kata Mbah Lamong inilah yang kemudian masyarakat menyebut wilayah yang berada di Jawa Timur ini menjadi Lamongan. Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi adipati pertamanya adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Penyematan tersebut diselenggarakan pada hari besar Islam yaitu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk tempat pelaksanaannya yakni berada di Puri Kasunanan Giri di Gresik. Sejarah Kabupaten Lamongan dapat diketahui melalui buku wasiat dengan huruf Jawa kuno yang disimpan oleh juru kunci Makam Giri di Gresik. Dalam buku tersebut tertulis bahwa acara penyematan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam Pasamuan Agung di tahun 976 Hijriah. Sedangkan untuk tanggal dan bulannya belum ditemukan secara jelas dalam buku tersebut. Namun, panitia khusus berupaya menggali informasi itu dengan menelusuri buku sejarah terutama yang berkaitan dengan Kanjeng Sunan Giri. Setelah berlangsung cukup lama, akhirnya para panitia khusus telah menemukan tanggal Pasamuan Agung yang dilaksanakan bersamaan dengan hari peringatan Islam tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Grebek Besar atau Idul Adha. Selanjutnya, para panitia juga menelusuri jalannya tarikh Hijriah yang kemudian dipadukan dengan tarikh Masehi. Setelah itu dapat ditemukan bahwa tanggal 10 Zulhijjah 976 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 Masehi. Dengan demikian telah jelas bahwa Kabupaten Lamongan sampai akhirnya menjadi sebuah kabupaten administrasi yang sah sepenuhnya berlangsung pada zaman keislaman dengan menjadikan kesultanan sebagai pusat pemerintahannya.